mewakili kelompok saya menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian atau adjusting entries adalah daftar yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Akun yang perlu disesuaikan yaitu yang pertama, beban yang masih harus dibayar atau utang biaya atau juga disebut dengan accrued expense. Yang kedua, yaitu perlengkapan atau bahan habis pakai atau juga surplus. Yang ketiga, yaitu pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan atau juga disebut dengan accrued income. Yang keempat, yaitu penyusutan aktiva tetap atau depreciation. Yang kelima, yaitu beban dibayar di muka atau prepaid expense. Yang keenam, yaitu pendapatan diterima di muka atau deferred revenue. Kemudian, saya akan menjelaskan satu persatu dari bagian yang tadi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perlengkapan. Contoh soalnya yaitu di neraca saldo memperlihatkan jumlah perlengkapan sebesar Rp1.800.000. Persediaan perlengkapan yang tersisa pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp800.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan sebesar Rp1 juta di debit dan perlengkapan di kredit sebesar Rp1 juta. Perlu kalian ketahui di mana didapat angka sebesar Rp1 juta, yaitu dari angka Rp1.800.000 dikurangi dengan angka Rp800.000, maka akan didapat jumlah perlengkapan yang digunakan selama perusahaan tersebut beroperasi sebesar Rp1 juta. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang beban yang masih harus dibayar atau utang. Nah, contoh soalnya yaitu beban gaji bulan Desember 2010 yang belum dibayar sebesar Rp300.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji sebesar Rp300.000 di debit dan utang gaji sebesar Rp300.000 di kredit. Kenapa beban gaji di debit? Karena beban bertambah di debit dan utang bertambah di kredit. Maka jurnal penyesuaiannya tersebut adalah beban gaji sebesar Rp300.000 di debit dan utang gaji sebesar Rp300.000 di kredit. Yang ketiga, yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Nah, pendapatan jasa yang masih harus diterima oleh perusahaan angkutan ekspres selama bulan Desember 2010 yaitu Rp1.600.000. Maka jurnal penyesuaiannya pada akhir Desember 2010 adalah piutang pendapatan sebesar Rp1.600.000 di debit dan pendapatan jasa sebesar Rp1.600.000 di kredit. Kenapa piutang pendapatan di debit? Karena piutang bertambah di debit dan pendapatan jasa bertambah di kredit. Yang keempat yaitu penyusutan aktiva tetap. Nah, mungkin kalian masih bingung, aktiva tetap itu terdiri dari apa saja? Yang pertama yaitu ada tanah, gedung, kendaraan, dan peralatan. Sedangkan yang dapat disusutkan di sini hanyalah peralatan, kendaraan, dan gedung saja. Sedangkan tanah tidak dapat disusutkan. Contoh soalnya, di neraca saldo, akun peralatan kantor memperlihatkan jumlah Rp4 juta. Diputuskan oleh manajemen tarif penyusutan sebesar 10%. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan peralatan sebesar Rp400.000 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp400.000 di kredit. Di mana didapat angka sebesar Rp400.000 ini, yaitu didapat dari Rp4 juta dikali dengan 10%, maka akan didapat angka sebesar Rp400.000. Yang kelima yaitu beban dibayar di muka.
Ada dua cara penyesuaian pada waktu melakukan pembayaran beban atau expense, yaitu yang pertama, pendekatan laporan posisi keuangan. Mungkin di sini belum ditulis. Pendekatan laporan posisi keuangan ini di mana kalian harus mengetahui yang termasuk laporan posisi keuangan ataupun neraca itu, yaitu terdiri dari aset, ekuitas, dan liabilitas. Sedangkan yang kedua yaitu pendekatan laporan laba rugi. Nah, pendekatan laporan laba rugi ini di mana yang terdiri dari pendapatan dan beban saja. Nah, contoh soalnya yaitu misalnya tanggal 1 April 2010 membayar premi asuransi untuk 1 tahun yaitu Rp300.000. Jurnal pada tanggal 1 April 2010 dan jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2010. Jika menggunakan kedua pendekatan di atas, maka akan menjadi yang pertama, yaitu dengan menggunakan pendekatan laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, jurnal pada waktu membayar premi asuransi, yaitu pada tanggal 1 April 2010, yaitu asuransi dibayar di muka sebesar Rp300.000 dan kas dikredit sebesar Rp300.000. Maka, jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2010 adalah beban asuransi didebet sebesar Rp225.000 dan asuransi dibayar di muka dikredit sebesar Rp225.000. Di mana didapat angka Rp225.000 itu yaitu dengan cara kalian menghitung dari tanggal dari Mei sampai dengan 31 Desember, maka akan didapat yaitu 9 bulan. Karena ini pembayarannya selama 1 tahun, maka 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Maka cara menghitungnya yaitu 9 per 12 bulan dikali 300.000. Maka kalian akan mendapat angka sebesar 225.000, di mana 225.000 ini adalah asuransi yang telah terpakai. Yang kedua, yaitu dengan pendekatan laba rugi. Jurnal waktu membayar premi asuransi tanggal 1 April 2010, yaitu beban asuransi didebet sebesar Rp300.000 dan kas dikredit sebesar Rp300.000. Kenapa menggunakan beban asuransi? Karena menggunakan pendekatan laba rugi, di mana laba rugi ini terdiri dari beban dan pendapatan. Sedangkan jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2010 adalah asuransi dibayar di muka sebesar Rp75.000 dan beban asuransi dikredit sebesar Rp75.000. Di mana mendapatkan angka Rp75.000 ini yaitu dengan cara beban yang belum terpakai sampai dengan 31 Desember. Tadi kita sudah menghitung dari bulan Mei sampai 31 Desember yaitu selama 9 bulan. Untuk mendapatkan 12 bulan, berarti perusahaan tersebut belum memakai asuransi tersebut selama 3 bulan. Maka caranya yaitu 300.000 dikurangi 225.000, maka akan didapat angka sebesar 75.000. Nah, yang terakhir yaitu pendapatan diterima di muka. Ada dua cara penyesuaian pada waktu penerimaan pendapatan. Yang pertama, dengan menggunakan pendekatan laporan laba rugi atau pendekatan pendapatan. Yang kedua, dengan menggunakan pendekatan laporan posisi keuangan atau neraca atau pendekatan utang. Contoh soalnya, misalnya, pada tanggal 1 Juli 2010 diterima sewa untuk 2 tahun sebesar Rp2 juta. Yang pertama, yaitu dengan menggunakan pendekatan laporan laba rugi. Jurnal waktu menerima sewa, yaitu pada tanggal 1 Juli 2010 adalah kas didebet sebesar Rp2 juta dan pendapatan sewa dikredit sebesar Rp2 juta. Maka jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2010 adalah
pendapatan sewa didebet Rp1.500.000 dan sewa diterima di muka dikredit sebesar Rp1.500.000. Nah, cara mencari angka Rp1.500.000 adalah kalian menghitung dari Agustus sampai dengan 31 Desember, yaitu akan didapat selama 6 bulan. Karena ini waktunya 2 tahun, maka akan didapat maka 2 tahun terdiri dari 24 bulan. Maka caranya yaitu 6 per 24 bulan dikali 2 juta, maka akan dapat 500.000. Karena ini pendekatan laporan laba rugi, maka kalian membuat yang belum terpakai. Yang belum terpakai adalah 1.500.000, yaitu dengan cara 2 juta dikurangi dengan 500.000. Nah, yang kedua yaitu dengan menggunakan pendekatan laporan posisi keuangan atau neraca. Jurnal waktu menerima sewa yaitu pada tanggal 1 Juli 2010 yaitu kas debit sebesar 2 juta dan sewa diterima di muka sebesar 2 juta yaitu dikredit. Maka jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sewa diterima di muka sebesar 500.000 dan pendapatan sewa sebesar 500.000 dikredit. Caranya mencari yaitu dengan cara kalian menghitung dari bulan Agustus sampai dengan 31 Desember 2010, yaitu didapat 6 per 24 dikali 2 juta, maka akan didapat angka 500.000 rupiah. Jika kalian ingin membuat jurnal penyesuaian dalam bentuk jurnal umum, maka formatnya akan seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.